awalnya. Waktu itu gue pas mau konser, yang nonton banyak musisi-musisi juga, berat. Jantung gue di bawah. Oh ini kan kalian ya, paling nyanyinya di bawah aku ya. Iya makanya, kenapa kamu bisa berani nyanyi di depan musisi-musisi terpaksa kepepet? Enggak karena waktu itu kan featuringan kan, jadi ya 2 lagu doang sebenarnya. Gue tuh ngerasa gue udah sanggup, gue udah siap. Suara nggak keluar. Suara gue keluar sih, cuma kayak mencerit gitu. Suamimu bilang apa dia? Dia cuman nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Semangat latihan lagi. Oke, buat suaminya Tias, abis ini jangan pesan apa-apa ya. Dia nggak sanggup. Masih deg-degan. Oke, coba kita lihat. Sekarang ada Q&A buat Tias Mirasih. Apa Aku show? berantakan ya ternyata. Oke. Kak Tias. Oh ini siapa yang nanya? Aku nggak tahu nih siapa yang nanya. Pernah nggak sih nuntut sama suami harus ngasih nafkah dengan nominal tertentu tiap bulan? Kalau iya ngomongnya gimana? Nggak pernah. Hah, nggak pernah? Nggak pernah. Kenapa? Dari awal tuh juga nggak pernah sih, maksudnya gue nggak pernah minta Atau bilang spesifik, harus gini. harus gitu, karena bener-bener ini aja ya. Dari awal menikah kan gue juga udah kerja gitu, dan kita udah sama-sama saling apa ya. Dari awal pokoknya kalau kita mau nikah pun gue nggak boleh dilarang untuk menjalani apa yang gue suka, termasuk dia gitu. Gue nggak boleh ngarang dia bermusik apa segala macam. Jadinya nggak pernah ada. Gue orangnya paling nggak pernah bisa hitung-hitungan sama orang juga, jadi nggak pernah. Jadi kalau pembagian kalian gimana? Pembagiannya ya itu. Dapur orang mau tahu aja loh. Misalnya yang bagian belanja pakai siapa? Kalau lo apa? Bagian apa? Nah, kita lebih kayak yang yaudah kalau misalnya ganti-gantian aja. Oh ganti-gantian Kayak aja. lagi pacaran ya. Iya. Gitu aja. Gitu. Oh kalau hari kali ini gue nih, besok ini Ya, listrik apa segala macam juga iya gitu? sama semua gitu. Oh oke, baik. Jadi fair aja sih, gue gak pernah menuntut juga gitu. Lanjut berikutnya. Kak Tias, kalau di sinetron-sinetron azab, kan suka Bukan dinyinyirin azab sama ya. mertua soal kapan punya momongan mertua Kak Tias gitu juga gak sih? Gak pernah sama sekali, alhamdulillah nih ya. Punya keluarga, punya mertua, punya keluarga besar, sama sekali semuanya gak pernah. Gak pernah ada yang kayak, kapan gitu. Kalaupun nanya juga, ayo cepet nyusul, gak tanpa nyinyir. Bener-bener emang genuine gitu gak sih, bener-bener emang tulus gitu, mendoakan. Memperhatikan, dan nadanya gak tinggi yang, kok boleh gitu ya? Kok belum? Gitu gak gitu, gak kayak tetangga-tetangga gitu kan. Oke, Tias, 5 tahun dari sekarang nih, kamu ngebayangin diri kamu ngapain? Pengennya masih berkecimpung di dunia yang sama karena ini passion gue, karena gue suka. Terus nyanyi di panggung apa? Panggung rumpi ya, masih ada nggak 5 tahun lagi? Ada, insya Allah. Ya mudah-mudahan udah pastinya punya momongan. Udah punya momongan. Terus apa lagi? Yang mau dibeli, ada yang mau dibeli atau yang mau dikunjungi negara? Dikunjungin ya, mudah-mudahan pandemian ini segera berakhir jadi gue bisa traveling lagi. Oh bisa traveling. Kalau udah selesai mau kemana emang? Jepang paling pertama sih, karena gue suka banget Jepang kan dari dulu. Kangen aja sih, kangen. Berdua sama suami? Ya berdua. Atau bertiga? Insya Allah bertiga, Kalau atau punya berangkat baby. berdua pulang bertiga, atau gimana ceritanya gitu, serah deh. Pokoknya pandeminya selesai aja dulu. Atau bertiga sama lo? Ya, aku. Oke, kasih tepuk tangan dong buat Tias Mirasih yang hari Senin nyanyi, luar biasa. Jadi lagu, Mas, oke, yuk. Dia mau nyanyi lagi. Tunggu sebelum kamu nyanyi ya. Kita menuju ke profil kemarin nih ya. Apa nih apa? Daus Mini sama istrinya, terus sama mantan istrinya. Itu rame kemarin. Kenapa? Ada apa? Aduh biasalah, itu masalah lama muncul lagi. Tapi kemarin akhirnya baikan ya. Oke, alhamdulillah udah bagus dong. Silaturahmi terjalin dong. Jadi kita pengen tanya sebenarnya, terus nanti supaya nggak rame lagi tuh gimana caranya gitu ya. Kita lihat profilnya dulu berikut ini. Yunita Lestari, mantan istri Daus Mini berusia 30 tahun ini 17 Maret kemarin memposting foto kedatangan Daus dan istrinya Selvi Hana di rumahnya untuk meminta maaf, di mana itu salah satu impian anak dari pernikahan Daus dan Yunita, Evander Haikal Firdaus, supaya mama dan papanya berkumpul. Sebelumnya, pada Januari kemarin ia berseteru dengan Selvi lantaran disebut selalu menuntut uang bulanan dan anaknya diminta melakukan tes DNA hingga Yunita lapor pada Komnas Perlindungan Anak. Perempuan yang menikah lagi dengan Hani Ariska pada Oktober 2016 dan dikaruniai satu anak ini sebelumnya tidak akur dengan Selvi sejak 2019 karena pernah disebut Selvi halu dan menghasut anaknya untuk dibelikan smartphone oleh Daus, padahal pernah dekat dan kerap berbalas komentar di Instagram. Mengapa komentar Selvi sudah tidak ada di postingan Yunita? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Baiklah, sekarang ada sudah hadir bersama. Terima kasih loh.
Sudah ada dua pasangan ini yang kemarin sempat ada salah pahaman, miskomunikasi, keributan besar, kecil, sedang dan lain sebagainya ya. Kita lihat nih kemarin akhirnya dari postingan Yunita bahwa sudah ada pertemuan gitu ya. Ini kan postingan kamu. Terus kemudian captionnya, coba kita baca captionnya. Malam ini saya kedatangan tamu. Saya terima dengan pintu terbuka karena niat tamu saya datang dengan maksud yang baik. Saya berbesar hati menerima permintaan maaf dari Papi Ical dan Selfie. Kita mengesampingkan ego kita, berharap kedepannya kita bisa jadi keluarga yang lebih baik untuk kebaikan Ical. Foto ini adalah foto yang diimpikan anak saya sejak dulu. Dia pengen Papi Daus dan Papa Hani bisa berteman baik. Begitu juga dengan saya dan Selfie, bisa baik untuk kebaikan Ical. Bismillah, semoga kedepannya Abang Ical bisa jadi anak yang bahagia dengan keluarga utuh. Gitu ya. Ada videonya? Mau ditanya ini. Daus. Iya. Kenapa? Ini kamu tuh selama Yunita sama Selfie berbalas pantun, ya kan? Kamu kemana? Saya lagi berada di sebuah planet Pluto. Serius, kamu tuh lagi di mana sebetulnya? Kamu melihat ini tuh gimana? Kemarin itu jujur sempet tepar, sakit gitu. Terus makanya baru berapa kali kan dari teman-teman minta juga kan teman-teman kreatif baru bisa hari ini. Baru Kan Jadi Mas bilang nanti kalau udah waktunya yang pas, insya Allah Oke. mau kok. Jadi kamu apa yang kamu lakukan sebetulnya sampai dari mulai kemarin rame-rame ribut sampai datang ke KPI segala, ada yang press conference juga gitu. Kamu itu ngapain? Dan apa yang kamu lakukan supaya akhirnya bisa jadi pertemuan tadi malam? Ya saya ngobrol dengan tim pengacara. Kalau terus-terusan begini, takut dampak di anak. Betul. Ya kan? Setuju. Mesti ada yang namanya yang dilurusin gitu kan, harus ada yang menengahi gitu. Karena kan bukan cuma kalau ngikutin satu sama lain kan ego nggak kelar-kelar, nggak beres-beres gitu kan. Tapi kamu bingung nggak? Maksudnya ini satu istri kamu, satu anak kamu. Oh banget dong. Satu sisi istri gitu kan, satu sisi juga anak gitu. Iya. Makanya kita ngobrol tuh, terus ngobrol dengan tim pengacara sama Bang Acong. Jadi waktu istri kamu tuh datang press conference menjelaskan apa segala macam itu atas persetujuan kamu? Yang mana tuh? Yang sempat kan pengacaranya bilang ya kalau sebenarnya permintaan itu wajar aja dan lain sebagainya itu kamu tahu nggak sih? Yang mana? Kamu nggak tahu emang? Coba Emang saya ada lagi. jelasin. Hah? Mereka udah clear ya, emang ada lagi. Ya maksudnya kamu tahu nggak itu sebenarnya pada saat itu kamu tahu nggak? Kalau saya mah taunya yang terakhir yang sama Om Aris Hah? di KPI doang. KPI. Komisi Komnas Anak itu Perlindungan doang. anak. Itu doang yang kamu tahu? Ah. Oke, itu aja. Tadi kamu nggak ada tapi ya waktu itu? Hah? Kamu nggak ada kan? Ada kalau yang di Komnas Anak. Oh, Komnas Anak ada? Oke. Wah, nggak ngeliat sih. Iya kan kamu nggak Kalingan mie, kelihatan. kalingan mie. Ya kan kalau ada videonya nggak sih kemarin kita lihat kan udah saling berpelukan ya kan. Kalau dari Selfie sendiri nih, Selfie. Apa yang membuat kamu akhirnya ya kan kalian yang mendatangi gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya ya lebih tenang, lebih damai untuk bisa Ya, alhamdulillah sekarang udah agak legaan. lega, Lega. udah nggak penasaran. Karena kan mungkin kemarin itu kebawa suasana, kebawa arus. Kan ya namanya juga deterjen, netizen gitu kan. Pasti ada aja kan yang sifatnya ingin gimana-gimana kan. Jadi gitu. kebawa keparungan netizen gitu ya Selfie ya waktu itu ya. Sempet. Gitu. Nah terus abis itu ini kan gini masalahnya bukan cuma orang dewasa. Karena ini ada kaitannya sama anak yang masih umurnya juga masih 10 tahun ya. 9 tahun gitu. Nah bagaimana cara kalian semua ini supaya hal yang kayak gini itu tidak lagi terjadi gitu loh. Kan kasihan. Karena itu kan kemarin cukup sensitif ya bahasanya untuk anak. Ya makanya jadi juga dibuat pembelajaran kita sebagai orang tua bahwasanya ego, kita kembali lagi ke ego, gitu kan. Jangan kita ngikutin ego, kita harus legowo, harus menerima satu sama lain demi yang namanya anak. Demi yang namanya. Kamu waktu itu ngobrolnya gimana sama Selfie? Apa? Yang ngobrol sama Selfie supaya akhirnya ya sama-sama deh yuk kita turunin ego, turunin emosinya gitu. Ngomongnya gimana? Emang jarang ngobrol. Astaga.
Tapi ngobrolnya lewat pengacara biar pengacara yang Sama istri sendiri ngobrolnya pakai pengacara? enggak dong. Itu mah lain ngobrol, ini kan untuk menengahi ini. Enggak, ya selain nggak pakai pengacara, emang berdua nggak ngobrol nih masalah? Ngobrol. Ah, istrinya geleng-geleng juga. Ngobrol. Geleng. Hah, gimana Selvi? Ngobrol. Kamu juga kesel kali ya karena Daus diem aja kali ya? Ngobrol. Nah, itu. Harus ngobrol. Harus Berarti sebenarnya intinya mungkin di Daus ya? Kok saya? Nah, tuh istrinya setuju. Kenapa jadi saya kayak saya mungkin nggak tahu kamu pendiam, permasalahan jadi banyak- awalnya. Dia kebingungan gitu ya, oke. Nah, kalau sekarang kita ke Yunita ya. Yunita, cerita kemarin tuh gimana sebenarnya, kamu nyangka nggak sih mereka akan datang malam itu, kemudian terjadi perdamaian seperti itu gitu? Sejujurnya aku nggak denger apa-apa sebenarnya ya. Justru aku tahu tuh dari teman media. Jadi ada teman media yang dia tuh datangnya sore banget. Kayak lebih dulu terus ngasih tahu gitu. Mbak, kan Bang Daus sama istrinya mau kesini. Hah? Enggak, kata siapa? Wawancara dong, Mbak. Enggak wawancara. Nanti aja hari Jumat ketemu di Komnas Anak, aku bilang tadinya gitu. ada pertemuan di- Tadinya harusnya ketemu kita hari Jumat. Terus aku kira itu bohong gitu. Akhirnya aku telepon ke mamanya Daus buat mastiin. Mamanya Daus juga nggak tahu ternyata. Daus tuh orangnya misterius ya. Siapa Iya, ya? Anda misterius ya orangnya. Itu kan tergantung penilaian Anda. Jadi mamanya Daus terus akhirnya nelfon, ngubungin ke Daus terus nanya kalau ternyata benar. Terus aku nanya, kenapa banyak media? Aku nggak mau kalau rame-rame, aku bilang gitu. Ternyata mamanya Daus nyampein kalau Selvi mau minta maaf. Ya kalau aku kan simpel ya Kak Ros ya. Cuma minta baik-baik buat anak udah. Karena maksudnya baik ya nggak ada Kamu terima salahnya aja. aku buka pintu Pintu maaf maaf. aku ya sebesar-besarnya gitu. Kalau dari Selvi sendiri gimana Selvi? Apakah itu memang dari hati kamu yang paling dalam kemarin itu? Ya ini niat baik aku buat ke Kak Yuni juga, karena buat semuanya juga supaya nggak ada hal-hal kayak gini lagi. Aku ambil semua ini pelajaran lah buat aku supaya Pelajarannya apa? Matematika. Ya, apa yang kamu pelajari, hikmah apa, misalnya apa yang Iya. akan kamu hindari kelak supaya tidak terjadi supaya lagi? nggak akan terjadi lagi dari kan awalnya dari sosial media tuh. Jangan sampai ada lagi lah status-status yang bisa memancing diri aku juga kan, karena kan melaluinya dari situ juga. Satu siapa maksudnya? Ya masing-masing. Masing-masing. Karena kan netizen yang mancing-mancing Oh, juga iya. gitu. Dari si A Jadi kamu nyampe tuh ke B. gampang kepancing orangnya. Karena posisinya juga aku lagi drop juga kan karena ekonomi, karena Bang Daus kan udah hampir berapa bulan tuh Kak di rumah terus, makanya kepikiran gitu, mungkin kepancing juga gitu. Jadi kondisi memang ya apalagi pandemi ini ya ada banyak hal gitu yang terjadi sehingga ada kompor sedikit Iya. mudah sekali untuk tersulut. Banyak orang ketiga lah intinya. Oh, banyak orang ketiga. Terus aja gimana akhirnya? Kalian tutup komen netizen atau apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.